Apa kabar Bunda dan sahabatku semua? Udah berapa hari, aku seminggu lah ya, ada aku nggak upload video. Jadi kangen ya. Kangen gitu ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berkat lindungannya tidak kurang satu apapun ya, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki kita yang berkah barokah, amin. Yang sakit-sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya dan diberi kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Nah, hari ini tuh aku mau share tentang membuat ini ya, nastar, kue nastar ya, kue nanas. Itu nastar gulung gitu. Ini iseng-iseng aku cemilan buat lebaran Idul Adha ya, salah satunya sih aku buat ini gitu. Jadi kemarin itu tuh aku sibuk ya Bun, nggak sempat upload video lah sih, rasanya ada males gitu juga. Pokoknya memang ribet kayaknya belakangan hari ini tuh, banyak kesibukan gitu. Jadi ini aku mulai mau rutin kembali insya Allah buat videonya gitu. Jadi ini hari ini tuh aku mau share tentang ini ya, buat kue. Jadi iseng-iseng nanti kalau mana tahu ada kawan-kawan datang ataupun ada saudara yang datang gitu kan pas Idul Adha, jadi ada cemilannya. Jadi gimana teman-teman aku semua, apakah juga sudah ada persiapan buat menyambut Idul Adha gitu ya? Memang sih nggak semeriah waktu Idul Fitri gitu ya. Kalau Idul Fitri itu kita memang disibukkan buat kue segala macam gitu ya. Kalau ini sih ya sekedar aja gitu ya. Jadi ini aku bahan-bahannya ini ya Bun, 800 gram tepung terigu kunci biru, 150 gram gula halus, kemudian 600 gram mentega, kemudian lagi 4 butir telur, 50 gram wisman, dan vanili cair ya. Nah, semua itu bahannya kita kocok ya, kita mixer, nggak usah terlalu kembang, asal mencair aja gitu ya. Semua kita masukkan pertama kali tuh ininya dulu ya, menteganya. Setelah mentega sama wismannya kita masuk gitu. Itu room butter ya Bun, room butter wisman itu aku biasa pakai wisman. Terus telurnya 4 butir, mau 5 butir juga boleh, tapi ini aku buatnya 4 butir. Itu kuningnya aja. Kemudian nanti gula halusnya kita masukkan juga gitu, kita aduk lagi sampai rata. Kemudian barulah perlahan itu kita masukkan tepungnya gitu, tepung terigu ya. Nah, ini kita speed dengan rendah, dan kemudian kita adonin ya, kita ulen. Oh ya, tadi maizena ya, maizenanya 1 bungkus gitu. Nah, sekarang kita adon gitu sampai kalis, nggak perlu kuat-kuat ngadonnya, pakai spatula juga gini juga boleh, pakai tangan juga boleh, tapi jangan terlalu ya serius gitu ngaduknya. Pokoknya asal udah nggak lengket di tangan, nanti berarti kita udah bisa kita cetak gitu ya. Jadi masukin tepungnya juga sedikit demi sedikit gitu Bunda, jadi nggak perlu terlalu banyak. Mungkin udah banyak yang tahu lah ya Bunda-bunda, kalau buat nastar ini pastinya udah tahu lah, ini kue sangat merakyat ya, disukai oleh semua kalangan gitu ya Bun. Jadi kayaknya nggak perlu berpanjang cerita lah gitu ya. Jadi setelah kalis itu kita cetak. Nah, ini aku nyetaknya Bun pakai cetakan kue semprit gitu, jadi supaya gampang. Nah, ini nanasnya, selainya itu udah aku buat kemarin ya. Nanasnya itu kemarin itu 2 kilo setelah dikupas ya, 2 kilo setelah dikupas itu aku blender, kemudian aku masak, dan masaknya sampai kering gitu, sampai kering airnya gitu, air si nanas tadi. Barulah kita masukkan gula 300 gram gitu. Jadi 2 kilo nanas itu gulanya 300 gram.
itu menurutku udah manis ya, tapi nggak tahu ya kalau bunda itu kalau kurang manis boleh ditambah, itu sesuai selera ya bunda. Nah kemudian kita aduk ya, setelah kering itu baru kita kering airnya, baru kita masukkan ininya gula pasirnya ya 300 gram, terus diaduk sampai dia tanah gitu ya. Nah ini setelah udah aku siap cetak kuenya gitu, aku sekarang buat olesannya. Olesannya itu 2 kuning telur tadi ini ya, kuning telur. Kemudian aku kasih 1 sendok teh minyak goreng. Kemudian aku kasih juga ini ya adonan kuenya ini sedikit aja gitu, sedikit aja kita campurkan di telur gitu, kita ratakan lah ya, kita ratakan sampai nggak menggerindil gitu, sampai mengental dia. Itu tujuannya agar tidak pecah ya bunda, dia itu lengket gitu telurnya ke kuenya gitu, jadi dia nggak lepas-lepas gitu. Kadang-kadang kan ada kayak apa ya, kalau apa retak-retak apa gitu ya. Nah ini kalau dikasih itu tuh enggak gitu bun. Nah jadi ini udah mulai aku oles. Ini aku buatnya sih sendiri aja ya, nggak minta bantu, nggak dibantuin anak sih gitu, karena kan cuman sedikit ya. Ini jadinya 2 kilo. Kalau udah jadi gitu jadinya 2 kilo kue gitu, kue nastar ini ya beratnya 2 kilo gitu. Tadi tuh 800 gram dan 600 mentega, itu inilah jadinya 2 kilo gitu hasil matangnya gitu ya. Nah ini dia aku oles-oles terus semuanya. Tadi aku cetak semua dulu, itu udah jadinya 4 loyang. Nah ini barulah aku panggang sampai ya kira-kira menguning lah ya, udah menguning itu kita tahu lah, sampai warnanya golden brown gitu ya, apanya atasnya itu telurnya gitu. Itu aku masaknya pakai oven tangkring aja bun, aku kurang suka pakai oven listrik, walaupun ada oven listrik tapi aku kurang suka gitu. Nah ini udah selesai ya bun. Nah sekarang udah dingin tadi ya, itu aku tata ke dalam toples pirex ini jadinya 2 pirex ini, jadi 1 pirex ini sekilo ya bun, sekilo, jadi cuman jadi 2 toples ini gitu ya, jadilah ya, karena kan untuk cemilan aja, nanti kan ada kue yang lain gitu ya, kan nggak harus juga gitu ya. Nah demikianlah ya bun resepku. Bila ada yang kurang mohon dimaafin ya bunda. Nah demikianlah videoku kali ini ya bun, jika ada yang kurang itu mohon dimaafin, dan terima kasih buat sahabat semua yang sudah menonton. Demikian ya, assalamualaikum.